Itu yang menjadi tanda tanya di masyarakat pemirsa. Belasan kali bersidang, tapi tersangka predator seksual ini belum juga ditahan dan baru-baru saja hari ini ditahan pemirsa. Untuk itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam di Studio TV One. Pak Kudris Tompul sudah hadir, pengamat hukum pidana kita. Selamat malam Pak. Apa kabar? Baik. Ya. Selain itu juga saya sudah tersambung dengan Komnas Perlindungan Anak di sini, Bang Aris Merdeka Sirait. Bang, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Baik, ya betul Bang. Caca TV One Bang. Oke, Bang Aris, ini sudah dapat kabar bahwa Julianto Eka Putra tersangka predator seksual ini sudah ditahan. Ini bagaimana informasinya sampai kepada Abang? Pertama tentu saya harus senyum karena ini dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional yang akan jatuh tanggal 23 Juli. Nah akhirnya perjuangan Komnas Perlindungan Anak khususnya saksi pelapor itu hari ini dikabarkan atau mendapat kabar yang sangat luar biasa dan cukup dipercaya bahwa saudara Julianto yang kita minta hampir 1 tahun supaya ditahan, akhirnya jam 16.45 hari ini saudara Julianto sebagai terdakwa kasus kejahatan seksual dijemput di salah satu tempat di Citraland, dan hari ini kami terkonfirmasi dengan cukup akurat bahwa saudara Julianto sudah mendekam, sudah dimasukkan di Lapas 1 Lowokwaru Malang. Saya kira ini sekali lagi perjuangan sangat panjang, dan terima kasih atas dukungan kawan-kawan di TV One, kawan-kawan pegiat perlindungan anak, lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara, kelompok emak-emak yang mendukung setia bagaimana perang terhadap predator kejahatan seksual ini terkabul pada hari ini. Sekali lagi ini walaupun ini adalah perjuangan panjang, tentu ini harus kita ucapkan terima kasih karena pada saat proses pemeriksaan ditetapkan beliau sebagai saudara Julianto tersangka di Polda Jawa Timur, kita sudah cukup berharap bahwa karena dalam gelar kasus itu bahwa saudara Julianto disangkakan melanggar Undang-Undang 17 tahun 2016 khususnya di pasal 82 dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup, bahkan hukuman mati dan bisa ditambahkan hukum kebiri. Pada saat itu di bulan Juni gelar kasus itu kita cukup berharap Polda Jawa Timur untuk segera menahan. Tetapi ketika dinyatakan saudara Julianto pada bulan Agustus 2021 sebagai tersangka, tapi sayangnya dengan alasan tanda petik kooperatif tidak ditahan. Dan pada saat tidak ditahannya itu bahwa gugatan pra peradilan dilakukan oleh saudara Julianto dan dikalahkan atau ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan itu juga pada saat itu ketika itu ditolak seharusnya harapan kita itu ditangkap dan ditahan supaya apa? Supaya tidak melarikan diri, menghilangkan alat bukti dan mempengaruhi saksi-saksi. Namun sampai Kejati menetapkan P21 untuk disidangkan dan dinyatakan sebagai terdakwa dengan jeratan pasal 82 Undang-Undang 17 tahun 2016 dengan ancaman di atas 5 tahun itu, ternyata juga dalam proses persidangan sampai ke 19 Komnas Perlindungan Anak dan saksi-saksi khususnya pelapor itu berharap kepada proses hukum itu bahwa saudara Julianto harus ditahan. Dan itu Mbak Tasha, saya sudah sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang mengapa proses berjalannya pemeriksaan terdakwa itu tidak ditahan. Apa jawabannya yang sungguh mengecewakan, saya tidak tahu, nanti pakar hukum lebih bisa menjelaskan. Alasannya adalah ditahan atau tidak ditahannya terdakwa adalah tergantung majelis hakim yang menyidangkan perkara. Sangat saya kecewa karena saya tahu persis bahwa itu harus adalah kewajiban untuk menahan. Sekalipun sekali lagi Mbak Caca bahwa jaksa penuntut umum sudah mengusulkan agar itu ditahan usulan kepada majelis hakim, tetapi ditolak ya. Sekali lagi ditolak, itu membuat kita kecewa, apalagi itu diikuti dengan kekecewaan di mana ada seseorang yang mengaku-ngaku adalah punya citra pembela anak, ternyata dia diundang oleh
terdakwa dan pengacara dari terdakwa itu sebagai orang yang bersaksi di pengadilan meringankan terdakwa kejahatan seksual itu. Jadi ini adalah perjuangan panjang, Mbak Sasa. Akhirnya kita hari ini bersama anak Indonesia bertepuk tangan dalam kerangka dukungan masyarakat akhirnya bisa mengalahkan kekuasaan yang dapat mempengaruhi ketidakadilan. Begitu Mbak Sasa. Oke, mungkin saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, mohon maaf saya mungkin tidak punya pengetahuan hukum yang cukup mumpuni, tapi apa yang bisa kita baca mengingat tidak dilakukan penahanan meskipun sudah berbelas kali bersidang, bahkan sekarang sudah memasuki sidang ke-19, sebenarnya akankah Julianto Eka Putra dihukum seberat-beratnya atau mungkin ada pengecualian ini? Apakah dia dianggap tidak terlalu bersalah? Itu seperti apa? Korbannya banyak. Ini saya bukan hanya heran, ini prihatin ya. Saya bukan hanya sekedar heran tapi prihatin. Ini kejahatan yang yang serius ya, kejahatan terhadap seksual terhadap anak-anak yang jumlahnya banyak di dunia pendidikan. Nah, dari secara umum saja ini bisa dikenakan ketentuan pidana seperti yang dikatakan oleh Pak Aris Sirait tadi, bahwa ini bisa dikenakan ancaman hukuman mati ya. Dan saya kira nggak perlu lagi kalau hukuman mati dikebiri ya maksimum ya, karena kalau kita melihat ada keseragaman politik hukum pidana kita, kejadian yang mirip seperti peristiwa ini itu semuanya dihukum berat ya. Terakhir kita tahu yang ada di Bandung itu hukuman mati. Nah, kalau misalnya sampai 19 kali di sidang tidak dihukum, tentu ini menjadi tanda tanya. Kenapa waktu diproses di kepolisian, di penyidikan itu tidak ditahan? Begitu juga waktu pemeriksaan pra penuntutan atau penuntutan di kejaksaan tidak ditahan. Mungkinkah pra peradilan menjadikan faktor bahwa tidak dilakukan penahanan? Iya, kalau misalnya berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu memang hakim yang punya kewenangan. Apalagi kalau sejak dari pertama di proses penyidikan dan proses pra penuntutan dan penuntutan tidak ditahan, hakim juga tidak bisa otomatis segera. Dia harus menyidangkan paling tidak sekali 2 kali. Tapi kalau sudah 19 kali, ini kan mencederai perasaan keadilan masyarakat. Kenapa dalam kejadian ini? Apakah karena pelakunya itu mempunyai posisi tertentu sehingga ini kan melukai rasa keadilan masyarakat. Dan ini yang menjadi prihatin kita ini adalah di dunia pendidikan. Ya kan, di dunia pendidikan katanya gratis buat orang fakir miskin, tapi ini kan sangat melukai ya perasaan keadilan masyarakat. Jadi saya kira masyarakat termasuk media harus mengawal perkara ini. Ini bisa tanda-tanda saya tidak menghormati azas praduga tidak bersalah presumption of innocence, atau misalnya kita menggunakan peradilan by pers, bukan. Tetapi kalau ngelihat gejala-gejala ini bisa jadi ini dihukum ringan, ya kan? Kalau misalnya dia sampai 19 kali itu tidak ditahan gitu. Jadi saya kira publik termasuk media harus mengawal betul gitu ya. Dan saya kira ini juga memang ini kita tidak mengganggu jalannya peradilan dan kita tidak bisa menekan hakim. Tapi kalau ngelihat gejala seperti ini bisa jadi ini dihukum ringan. Saya minta nanti pendapatnya Bang Aris Merdeka Sirait. Sepakat tidak bahwa bisa jadi ada indikasi bahwa pelaku atau tersangka ini dihukum ringan? Apakah mungkin dari Komnas ini sudah dapat laporan korban terbaru? Ini seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.